Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmi Kafati Hoirunisa dengan NIM 124106081 dari jurusan Ilmu Hadis kelas 2C Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang akhlak baik mendatangkan rasa aman, damai, dan saling percaya. Kita akan membahas tentang apa itu akhlak. Akhlak dari dalam bahasa Arab berarti khuluq, artinya perilaku atau budi pekerti. Nah, secara istilah akhlak ini adalah suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang dilakukan secara otomatis tanpa adanya pertimbangan lagi, atau bisa dikatakan akhlak ini sebagai perilaku yang dilakukan secara spontanitas. Dalam merujukan jika merujuk kepada ajaran Islam, akhlak ini berarti suatu etika atau moral yang diajarkan dalam ajaran agama, terutama dalam ajaran Islam. Selanjutnya, mengapa akhlak baik ini dapat mendatangkan rasa aman, damai, dan saling percaya? Pertama, contohnya, kenapa akhlak ini dapat mendatangkan rasa aman? Karena jika seseorang berakhlak baik, otomatis dia akan berperilaku jujur, amanah, dan orang yang akan terbiasa menepati janji. Karena jika kita contohnya kita memberi amanah kepada orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya gitu omongannya, maka kita akan tenang tanpa harus memikirkan apakah amanah kita diselewengkan atau tidak. Nah, maka dari itu akhlak itu mendatangkan kepercayaan dan mendatangkan rasa damai bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, akhlak baik ini akan menciptakan lingkungan yang harmonis. Kenapa harmonis? Karena contohnya, akhlak baik itu kan memiliki banyak ya macamnya, seperti sabar, sopan, santun, peduli. Nah, dengan akhlak yang sopan, santun, atau peduli, maka akan menciptakan lingkungan yang harmonis. Kenapa harmonis? Karena contohnya, jika suatu masyarakat itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya, maka kita bayangkan seharmonis apa lingkungannya ketika ada salah satu dari anggota masyarakat itu memiliki atau sedang dalam kesulitan, maka beberapa orang langsung memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, langsung berusaha membantu. Nah, maka dari itu akhlak yang baik ini akan menciptakan lingkungan yang harmonis, maupun dalam lingkungan keluarga, pertemanan, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, akhlak ini akan menghindari dari permusuhan dan kebencian. Karena kenapa? Orang yang berakhlak baik tidak mungkin dia akan mencuri atau saling mencaci. Maka akhlak baik ini akan menghindari dari permusuhan dan kebencian. Lalu selanjutnya, akhlak baik ini menjadi teladan yang positif bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang melihatnya. Contohnya seperti ketika kita berada di lingkungan yang positif atau biasa disebut dengan positive vibes gitu. Jika kita berada di tengah-tengah orang yang positif, maka terkadang kita ingin merasa jauh lebih baik. Jika di sampingnya dia merasa ingin lebih memperbaiki diri lagi, maka energi positif itu akan tersebar kemana-mana gitu. Dan tentunya teladan terbaik kita adalah Rasulullah ya. Nah, Rasulullah ini sebaik-baiknya teladan bagi umatnya. Karena apa? Karena Rasulullah ini, bayangkan, Rasulullah ini adalah sebaik-baiknya pemimpin. Lalu selain itu, Rasulullah itu sebaik-baiknya suami bagi istrinya, lalu sebaik-baiknya ayah bagi anak-anaknya, sebaik-baiknya panglima perang gitu, lalu sebaik-baiknya sahabat bagi sahabat lainnya. Nah, Rasulullah ini sangat sempurna akhlaknya. Maka dari itu Rasulullah yang satu-satunya menjadi panutan untuk kita meneladani akhlaknya seperti beliau. Bagaimana cara memperlakukan orang di sekitarnya, bagaimana cara memperlakukan orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Maka Rasulullah banyak mencontohkan dalam hadis-hadisnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika memiliki banyak kekurangan. Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.